Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Neymar bebas dari tuduhan korupsi. Neymar bisa bernafas lega, penyerang Paris Saint-Germain itu dibebaskan dari segala tuduhan korupsi dan penipuan transfernya ke Barcelona. Neymar sempat terancam 2 tahun penjara dan denda 10 juta euro karena kasus penipuan transfernya ke Barcelona pada 2013. Setelah melalui proses di meja hijau selama sepekan, Neymar dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala tuduhan. Pengacara Neymar menyebut pihak pengadilan Spanyol memang kekurangan bukti untuk menjatuhkan hukuman kepada kliennya sebab kasus tersebut terjadi di luar wilayah hukum Spanyol. "12 hari krusial untuk Paul Pogba." Paul Pogba akan menjalani 12 hari paling krusial dalam karirnya. Ini terkait peluangnya tampil di Piala Dunia 2022. Hingga pekan ini, Pogba rupanya masih belum mencapai kondisi 100%. Meski sudah berlatih, Pogba masih butuh waktu untuk mengembalikan kebugarannya. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps akan mengumumkan skuad final pada 9 November. Itu artinya Pogba cuma punya waktu 12 hari untuk membuktikan bahwa dia siap di bawah. Jika tidak, maka Pogba siap-siap saja mengucapkan selamat tinggal kepada turnamen yang dimenanginya 4 tahun lalu itu. Nunes bisa jadi pemain top asalkan Jurgen Klopp tak pernah sekalipun meragukan Darwin Nunes. Manajer Liverpool itu yakin Nunes bisa menjadi pemain top di masa depan. Pelan tapi pasti, Nunes mulai beradaptasi dengan gaya main Liverpool. Nunes tampil tajam dengan 4 gol di 5 laga terakhirnya. Hal ini bikin Klopp puas karena penantiannya mulai terbayar. Tidak ada yang tahu bakal sebagus apa dia, yang pasti dia punya potensi luar biasa dan bakal menyenangkan ke depannya, ujar Jurgen Klopp. Allegri tak pikirkan Scudetto dan Liga Eropa. Juventus baru saja tersingkir dari Liga Champions. Tak cuma gagal di Liga Champions, Juventus juga kini tercacar di peringkat ke-8 klasemen Liga Italia. Melihat posisi Juventus saat ini, Allegri enggan bicara soal Scudetto. Dia hanya ingin timnya fokus menghadapi pertandingan satu persatu. Tidak ada gunanya berpikir soal Liga Eropa dan Scudetto sekarang, kami harus fokus ke Serie A. Pertandingan besok akan sulit. Targetnya adalah memangkas jarak, kalau perlu kami harus siap main kotor, ujar Allegri. Federico Valverde lebih cocok jadi gelandang daripada pemain sayap. Federico Valverde adalah pemain Real Madrid yang belakangan performanya menonjol. Pemain berusia 24 tahun itu dikenal dengan kemampuannya bermain di sejumlah posisi. Walaupun begitu, rekan setimnya di Madrid, Toni Kroos, menganggap Valverde lebih cocok jadi gelandang. Di masa mendatang, ia yakin Valverde akan lebih sering dimainkan di posisi tersebut. Kroos menjelaskan bahwa Valverde yang layak jadi gelandang itu punya atribut seperti pemain sayap. Keunikan inilah yang membuatnya akan jadi gelandang yang berbeda di masa depan. Milan Skriniar dapat tawaran jadi kapten permanen Inter Milan dalam pembahasan kontrak baru. Inter Milan sangat serius untuk memperpanjang masa bakti Milan Skriniar. Oleh sebab itu, Inter sedang sibuk menyusun formula kontrak baru untuk Skriniar. Pertemuan pertama Inter dengan agennya Skriniar sudah berlangsung pada Jumat waktu setempat. Inter akan memberikan kenaikan gaji yang cukup signifikan kepada Skriniar. Besarannya mencapai 6,5 juta euro per tahun. Demi memuluskan negosiasi tersebut, laporan yang sama menyebutkan adanya tawaran dari Inter untuk menjadikan Skriniar sebagai kapten permanen tim. Kabar bagus, Thiago dan Konate siap bela Liverpool usai pulih dari cedera. Liverpool pernah disapa badai cedera pada musim 2020-2021 lalu. Musim ini masalah tersebut kembali menyapa mereka. Sebelum laga lawan Leeds ini ada 7 pemain Liverpool yang mengalami cedera, namun kabar baiknya 2 diantaranya sudah pulih.
Manajer Liverpool Jurgen Klopp mengatakan dua pemainnya yaitu Thiago Alcantara dan Ibrahima Konate bisa main lawan Leeds United. Thiago dan Konate sudah siap bermain, berapa lama mereka bisa bermain? Kita lihat saja nanti, tegas Klopp. Milan dan Chelsea ditawari rekrut Ronaldo dari Manchester United. Ternyata Cristiano Ronaldo masih ingin cabut dari Manchester United. Ia pun disebut ingin segera cabut dari Old Trafford pada Januari 2023 nanti. Agennya dikabarkan telah menawarkan Ronaldo ke 7 klub sekaligus. Laporan itu menyebut Ronaldo ditawarkan ke 3 klub Premier League dan 4 klub Serie A. Dari 7 klub tersebut, Chelsea mungkin bisa disebut sebagai klub yang paling ngebat untuk merekrut Cristiano Ronaldo. Pep Guardiola waspadai kebangkitan Manchester United. Performa Manchester United baru-baru ini telah mengangkat mereka ke dalam perebutan 4 besar. Bahkan Pep Guardiola memuji pekerjaan Erik ten Hag ketika ditanya tentang calon penantang mahkota Liga Premier mereka. Ia menyoroti kemajuan yang dibuat Manchester United di bawah Erik ten Hag. Saya punya firasat bahwa akhirnya United akan datang. Saya melihat 2 pertandingan terakhir mereka dan saya menyukainya. Ada banyak kerjasama tim di sana, ujar Pep Guardiola. Tidak peduli sikap supporter, Graham Potter senang sambut reuni perdana. Laga Brighton versus Chelsea akan menjadi reuni perdana Graham Potter. Pelatih asal Inggris itu mengaku merasa istimewa menyambut reuni perdananya dengan Brighton di Amex Stadium. Potter juga sadar kalau dirinya pasti akan mendapatkan respon yang berbeda-beda dari supporter Brighton. Meski demikian, pelatih berusia 47 tahun itu tidak peduli dengan sikap supporter Brighton yang akan muncul di Amex Stadium nanti. Saya tidak melihat ekspektasi seperti apa penonton terhadap saya karena kebanyakan orang yang saya ajak bicara dari Brighton telah mendukung dan berterima kasih, kata Potter. Presiden Lazio bantah akan jual Milinkovic-Savic. Gelandang 27 tahun asal Serbia Sergej Milinkovic-Savic telah santer dikaitkan dengan transfernya ke Paris Saint-Germain dan Manchester United di musim panas lalu. Presiden Lazio Claudio Lotito telah menegaskan bahwa klubnya tidak akan menjual gelandang andalan mereka, Sergej Milinkovic-Savic, seraya mengkonfirmasi bahwa kontrak baru akan ditawarkan kepada pemain Serbia tersebut. Saya tidak akan menjual Milinkovic-Savic, saya akan menawarkan kontrak baru padanya. Saya tekankan ia sekarang bernilai 120 juta euro dan setiap bulannya harganya semakin naik, ujar sang presiden. Cuma jadi ban serep, Hugo Ekitike tak bahagia di PSG. Hugo Ekitike merupakan salah satu pemain baru yang didatangkan pada musim ini. Ekitike dipinjam dari Reims selama 1 musim. Hingga kini Ekitike tercatat baru tampil sebanyak 9 kali di semua kompetisi di mana sebagian besar diantaranya dia lakoni sebagai pemain pengganti. Menanggapi hal tersebut, Christophe Galtier sama sekali tak menampik bahwa sang pemain memang kurang puas dengan menit bermain yang dia dapatkan. Namun Galtier tak memiliki pilihan lain kecuali mencadangkannya karena dilihat dari sisi kinerja, Ekitike diakui Galtier masih tertinggal jauh dari 3 penyerang andalannya. Riyad Mahrez, Erling Haaland tak ubah gaya bermain Manchester City. Winger Manchester City Riyad Mahrez sama sekali tidak menampik bahwa Erling Haaland telah menunjukkan penampilan yang sangat mengesankan pada musim ini. Hingga saat ini Haaland tercatat sudah mencetak 22 gol hanya dalam 16 penampilan saja di semua kompetisi. Penampilan apik Haaland lantas diklaim beberapa pihak telah berhasil mengubah gaya bermain Manchester City menjadi lebih baik. Namun Mahrez menilai kehadiran Haaland sama sekali tak mengubah gaya bermain timnya. Dia sangat terkejut dan terkesan dengan ketajaman sang pemain pada musim ini. Paul Scholes sangat terkesan dengan skill Alejandro Garnacho. Legenda Manchester United Paul Scholes memberikan pujian bagi penampilan apik yang ditunjukkan oleh Alejandro Garnacho pada laga kontra Sheriff Tiraspol.
Scholes mengaku terkesan dengan skill pemain asal Argentina tersebut. Alejandro Garnacho untuk pertama kalinya tampil sebagai starter. Meski tak mencetak gol pada laga tersebut, Garnacho berhasil menunjukkan penampilan yang sangat mengesankan. Scholes mengaku sangat kagum dengan kualitas sang pemain dan mengklaim sebagai salah satu pemain masa depan The Red Devils. Van de Beek pulih bakal jadi Harry Maguire 2 atau langsung andalan Erik ten Hag? Donny van de Beek kini telah pulih dari cedera ototnya dan ia siap memperebutkan tempatnya di skuad Manchester United asuhan Erik ten Hag. Pulihnya Van de Beek membuat ten Hag juga lega dengan ia mengklaim mendapatkan kekuatan baru dalam skuadnya. Sang manajer juga mengaku bahwa ia akan memberikan menit bermain yang lebih banyak lagi buat Van de Beek untuk mengembalikan kebugaran dan permainannya. Meski Van de Beek masih dicap sebagai salah satu pembelian gagal setan merah, Ten Hag yakin bahwa Van de Beek bisa menemukan sentuhan terbaiknya di bawah asuhannya. Simeone tak berniat tinggalkan Atletico Madrid usai tersingkir dari UCL. Atletico Madrid untuk kali pertama tersingkir dari Liga Champions di penyisihan grup sejak 2018 setelah bermain imbang 2-2 di kandang melawan Bayer Leverkusen. Meski kampanye mereka di kompetisi elit antar klub Eropa tersebut berakhir, Diego Simeone menyatakan tidak berniat untuk meninggalkan klubnya. Simeone siap menghadapi tantangan selanjutnya, yakni berjuang untuk menembus Liga Eropa dan meraih gelar juara La Liga di 2023. Ini adalah momen berat, namun saya akan terus bekerja keras dengan klub ini guna mendapatkan sesuatu yang kami inginkan, ujarnya. Gagal di Liga Champions, Xavi Hernandez targetkan gelar La Liga. Xavi Hernandez meminta Barcelona untuk tetap tenang setelah gugur dari Liga Champions. Xavi Hernandez masih terdengar positif seusai kegagalan tersebut dengan menyatakan bahwa Barcelona perlu fokus untuk mengejar gelar di kompetisi-kompetisi lain yang masih ada. Pertandingan terdekat yang menanti Barcelona adalah melawat ke Estadio Mestalla untuk menghadapi Valencia. Valencia adalah pertandingan besar dan kami harus menunjukkan karakter kami. Itu adalah sebuah tes mengenai bagaimana kami bereaksi, kata Xavi dalam konferensi persnya. Real Madrid justru ketiban untung dari tersingkirnya Atletico dan Barcelona. Real Madrid bakal diganjar uang hadiah yang lebih besar imbas dari kegagalan para wakil Spanyol lainnya di Liga Champions termasuk Atletico Madrid dan Barcelona. Los Blancos menjadi satu-satunya wakil Spanyol yang tersisa di Liga Champions pada musim ini dan dengan demikian maka uang hak siar untuk televisi Spanyol dari UEFA tidak akan terbagi ke klub-klub lain dan hanya masuk ke kas Madrid. Mereka akan menerima tambahan 8,6 juta euro. Jika mereka berhasil mencapai final, maka penghasilan tambahan tersebut akan bertambah senilai 11,7 juta euro. Real Madrid akan lepas Eden Hazard musim depan. Nasib Eden Hazard di Real Madrid tampaknya belum benar-benar aman. Pascal Real disebut ingin segera melego bintang asal timnas Belgia itu pada bursa musim panas tahun depan. Ekspektasi tinggi terus mengiringi kiprah seorang Eden Hazard sejak berseragam Real Madrid pada tahun 2019 silam. Diboyong mahal dari Chelsea, Hazard diharapkan bisa mengisi pos yang ditinggalkan oleh Cristiano Ronaldo. Alih-alih memberikan performa baik, Hazard malah lebih sering mengalami cedera yang membuatnya jarang bisa tampil untuk Los Blancos. Mats Hummels layak masuk skuad Jerman untuk Piala Dunia 2022. Mats Hummels telah menikmati musim yang luar biasa dan berjuang untuk kembali masuk ke skuad Jerman untuk Piala Dunia bulan depan. Hummels yang telah memiliki 76 caps belum bermain lagi untuk tim nasional Jerman sejak kejuaraan Eropa tahun lalu. Dan Dietmar Hamann percaya bahwa bek berusia 33 tahun itu layak menjadi bagian dari skuad Jerman untuk turnamen di Qatar tersebut. Saya pasti akan membawa Mats Hummels bersama saya. Dia tentu saja menjadi salah satu dari 3 atau 4 bek tengah Jerman terbaik dalam beberapa bulan terakhir, kata Hamann. Dan itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs.
Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!